Oke guys, sekarang kita udah lanjut ke bagian kedua dan dari sini gue bakal coba jelasin jaringan hewan. Nah, jadi jaringan hewan ini sebenarnya banyak banget dan gue bakal coba jelasin jaringan yang ada di manusia yang sebenarnya udah cukup mewakili jaringan yang ada di hewan kayak gitu. Nah, jadi ada 4 jaringan yang bakal gue bahas. Yang pertama ada jaringan epitelium, kedua jaringan ikat, ketiga jaringan otot, dan keempat jaringan saraf. Oke, kita lanjut bahas jaringan epitelium dulu. Nah, jadi jaringan epitelium ini adalah jaringan pembatas dan pelapis yang menyelubungi atau melapisi permukaan organ, rongga, dan saluran baik di luar maupun di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya jaringan ini ada di lapisan luar tubuh itu namanya epidermis. Kalau yang membatasi organ dalam disebutnya endotelium, dan yang membatasi rongga disebutnya mesotelium. Nah, ciri-cirinya, jadi epitelium ini tersusun rapat, hampir tidak ada ruang antar sel, terus tidak mengandung pembuluh darah, terus memiliki kemampuan regenerasi yang cukup tinggi. Nah, di sini ada klasifikasinya. Klasifikasi dari epitelium. Ada yang paling kecil, kita bisa lihat ada pipis lapis. Terus ada selanjutnya ada kubus lapis. Terus ada batang selapis, ada batang berlapis semu, ada pipih berlapis. Terus ada epitelium transisional. Oke, nah jadi sekarang kita lanjut bahas epitelium selapis dulu. Nah, jadi epitelium pipih selapis ini bentuknya pipih dan karena tipis gitu ya, jadinya ini bersifat permeabel. Permeabel itu bisa dilewati gitu loh. Nah, ini bisa ada proses difusi oksigen maupun CO2, terus bisa juga ada pertukaran nutrisi gitu loh dari kapiler darah kayak gitu. Nah, terus juga adanya ini letaknya di alveolus, tempat pertukaran gas. Nah, jadi kalau ini ada gambarnya, kita bisa lihat jadi lapisan ini itu kayak permeabel gitu. Jadi oksigen maupun CO2 bisa keluar masuk lewat alveolus. Gitu. Nah, selanjutnya ada epitelium kubus lapis. Jadi bentuknya itu kubus dan cuma satu lapis gitu ya. Nah, ini contohnya ada kelenjar ludah, kelenjar keringat, atau saluran pada ginjal. Jadi tujuannya itu untuk sekresi atau absorpsi, penyerapan. Nah, gitu. Jadi kelenjar-kelenjar ini kan bakal ngeluarin zat gitu ya. Jadi kalau misalnya berlapis-lapis, nggak mungkin bisa kayak gitu karena tebal banget. Nah, di sini ada epitelium batang selapis. Nah, jadi ini bentuk selnya batang, tapi tetap selapis gitu ya. Jadi ini tuh melapisi saluran pencernaan mulai dari lambung sampai anus, serta pada kelenjar dan diselingi sel goblet. Ada yang memiliki silia, misalnya yang terdapat pada lapisan sebelah dalam saluran rahim. Nah, sel goblet itu apa? Jadi kalau teman-teman mau lihat, jadi sel goblet itu yang warna ungu ini. Nah, tujuannya itu untuk melindungi permukaan yang terkena HCl atau enzim pepsin gitu. Jadi kan keras banget ya HCl itu ya. Jadi bisa merusak permukaan selnya gitu sebenarnya. Cuman gara-gara itu akhirnya ada sel goblet yang tujuannya untuk mengeluarkan semacam mukus atau lendir sehingga lapisannya itu tetap dalam kondisi yang baik kayak gitu. Nah, ini sel goblet ya teman-teman. Oke. Nah, nomor 4 epitelium batang berlapis semu. Nah, jadi ada yang sebenarnya tuh cuman satu lapis epitelium itu, bentuknya batang. Cuman yang bikin menarik adalah nukleusnya itu letaknya itu ada di tempat yang macam-macam, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah kayak gitu, sampai akhirnya karena bertumpuk jadi seperti ada 2 atau 3 lapis gitu.
padahal itu cuma satu lapis, makanya disebutnya semu. Nah, contohnya misalnya pada bagian dalam saluran pernapasan berfungsi mengeluarkan debu yang terperangkap pada lendir dari paru-paru. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Bentuknya itu kayak tabung, cuman kayak nukleusnya ada yang di atas di bawah gitu kan. Gitu. Nah, di atasnya ini silia. Ini yang ada di ini ya. Apa namanya? Mengeluarkan debu yang terperangkap pada lendir dari paru-paru gitu. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya ada epitelium berlapis. Nah, epitelium pipih berlapis ini jadi bentuknya pipih, cuman mungkin ada 2 atau 3 lapis gitu. Atau beberapa lapis ya. Nah, jadi intinya tuh akhirnya jadi bentuknya tebel dan tujuannya untuk perlindungan. Kayak misalnya di kulit, bagian dalam mulut, esofagus, atau vagina. Nah, jadi kurang lebih bentuknya gini. Ini contoh yang ada di kulit ya. Jadi ada sel yang pipih gitu ya, dan dia itu berlapis-lapis. Ini yang paling atas nih, yang ini nih, ini pipih dan berlapis, stratum corneum gitu. Oke, lanjut ke epitelium kubus dan batang berlapis. Nah, jadi ini mungkin kayak semacam gabungan dari kubus dan batang gitu ya. Jadi ini jarang banget ada di bagian tubuh dan hanya ada di saluran besar misalnya. Contohnya ada kelenjar susu, kelenjar ludah, pangkal esofagus, dan berperan dalam sekresi. Nah, ini contoh misalnya ada di kelenjar susu. Kurang lebih bentuk jaringannya kayak gini. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian epitelium transisional. Nah, di sini terdapat pada organ urinari, misalnya ureter dan bagian dalam ginjal. Jadi ya, akhirnya terbentuk dinding yang impermeable, nggak bisa dilewati sama cairan di dalamnya gitu ya, sehingga si urin yang misalnya dalam ginjal ini dan kantong kemih gitu ya, dia nggak bisa keluar kayak gitu. Nah, ini contohnya. Jadi dia punya dinding yang cukup tebal sehingga si urin ini nggak keluar dari kantong kemih. Oke, lanjut. Selanjutnya ada epitelium kelenjar. Nah, epitelium kelenjar ini berarti tujuannya untuk mengsekresikan suatu zat gitu ya, kelenjar eksokrin ke permukaan epitelium gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambarnya gitu ya. Nah, di sini ada macam-macam, ada yang bentuknya tubular, ada yang tubular bergulung, ada yang tubular bercabang, ada yang alveolar bercabang, dan tubular alveolar. Nah, di sini tujuannya dia untuk sekresi zat kayak gitu. Oke, nah selanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat itu adalah jaringan yang tujuannya untuk mengokohkan, menyokong gitu ya, atau melekatkan satu jaringan dengan jaringan lainnya, kayak gitu. Ada fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel darah putih. Nah, di sini yang pertama kita bahas ada jaringan ikat longgar. Jadi membentuk organ dalam, kayak misalnya kelenjar limfa, terus juga bisa menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit, atau membentuk membran yang membatasi jantung dan rongga perut gitu. Ada jaringan ikat padat, ada 2 jenis, ada jaringan ikat padat yang tak teratur, ada jaringan ikat padat yang teratur. Nah, terus ada tulang rawan. Nah, jadi tulang rawan ini ada tulang rawan hialin, elastik, dan tulang rawan fibrosa kayak gitu. Ada juga tulang. Nah, tulang ini termasuk ke jaringan ikat gitu ya, karena dia menyokong gitu ya, menyokong bentuk tubuh manusia. Jadi kalau misalnya nggak ada tulang tuh kita mungkin kayak daging yang ngegumpal aja, bulat gitu bentuknya.
Oke, ketiga ada jaringan otot. Nah, jadi jaringan otot ini mengandung filamen, aktin, dan miosin sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot tersusun atas sel-sel membujur dan miofibril. Oke, di sini ada jenisnya, ada otot polos, lurik, dan juga jantung. Nah, otot polos itu terdiri atas sel-sel berbentuk seperti gelendong, panjangnya antara 30-200 mm. Memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi sel otot polos tidak di bawah pengaruh kesadaran disebut otot involuntir. Aktivitas otot polos tidak menimbulkan kelelahan. Otot polos terdapat pada rongga tubuh seperti saluran pencernaan makanan. Nah, ini contohnya. Jadi kayak di pencernaan, gerakan peristaltik gitu ya. Nah, itu tuh digerakinnya sama otot polos. Oke, selanjutnya ada otot lurik. Nah, otot lurik ini berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang. Panjang sel bervariasi antara 3-4 cm. Memiliki banyak inti sel yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran. Kontraksi otot lurik cepat dan kuat serta dapat menimbulkan kelelahan. Nah, terus juga otot lurik ini melekat di bagian rangka. Nah, kalau kita lihat, ini warna oranye-oranye ini, nah ini otot lurik kayak gitu. Jadi dia bisa kita atur kontraksinya. Oke, yang terakhir ada otot jantung. Jadi ini kayak otot lurik gitu ya. Cuman sel-sel otot jantung ini membentuk rantai dan sering bercabang 2 atau lebih membentuk syncytium. Memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Sel otot jantung dipersarafi oleh sistem saraf otonom. Kontraksi tidak di bawah pengaruh kesadaran, involuntir sama kayak lurik gitu ya, dan tidak menimbulkan kelelahan. Nah, ini contohnya. Oke, terakhir adalah jaringan saraf. Nah, jadi struktur sel saraf ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada nukleus, ada inti sel, ada badan sel, terus ada dendrit. Nah, terus abis itu ada yang namanya akson. Akson ini ada bagian-bagian kecilnya lagi. Ada nodus Ranvier. Kan ini ada serabut di tengahnya, serabut sel saraf ya. Terus di tengahnya diselubungin sama sel Schwann, selubung mielin gitu ya. Terus di bagian ininya yang tadi ada gap antara sel Schwann dengan sel Schwann yang lain gitu ya, kayak ada bagian serabut yang enggak terkena selubung mielin, namanya nodus Ranvier. Nah, jadi jenis sel saraf ini ada neuron sensori, neuron afferent, atau nama lainnya neuron afferent ya, menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsang kepada sistem saraf pusat. Itu jadi kayak dari mata, dari semua indera, mata, lidah, telinga, hidung, tangan gitu ya, dari kulit. Nah, itu semuanya masuk melewati neuron sensori ke otak atau sumsum tulang belakang kayak gitu. Nah, terus ada neuron intermediate. Jadi neuron ini membentuk mata rantai yang terdapat di dalam sistem saraf pusat. Jadi kayak buat melanjutkan impuls atau rangsangan dari neuron sensori, ada neuron intermediate. Nah, terus yang ketiga ada neuron motor atau neuron efferent, berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respons tubuh. Jadi ketika misalnya tadi udah ada rangsangan dari indera kita masuk ke otak atau ke sumsum tulang belakang, terus nanti bakal dialirin lagi ke penggerak, ke sel-sel motorik, ke jaringan-jaringan motorik, yang mana itu akan melewati neuron motorik atau neuron efferent. Nah, terus sel saraf juga sebenarnya dibagi berdasarkan dari ini ya, polar atau kutub dari percabangan yang muncul dari badan sel. Jadi kalau misalnya badan sel ini punya kutub atau punya tangan gitu ya istilahnya, dan dia ada 2, namanya bipolar kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya si badan sel ini cuma punya 1, ini bukan 2 ya, ini 1 dari badan sel, satu polar terus akhirnya bercabang. Nah, ini namanya unipolar kayak gitu. Sedangkan
Kalau seandainya sel saraf ini dia badan selnya ada di sini, terus ternyata cabangnya banyak, polarnya gitu ya, arahnya, kutubnya banyak, tambah lagi ada akson, namanya multipolar. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.